Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqalinada Andini, NIM 2014110199 dari Prodi Perbankan Syariah kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya. Video ini yang saya buat untuk memenuhi salah satu tugas individu dengan mata kuliah statistik. Di video kali ini saya akan membahas, menjelaskan, dan mempraktikkan langsung mengenai langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini sudah ada data nilai ujian statistiknya ya. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menentukan jumlah datanya. Oke, rumusnya adalah sama dengan konta buka kurung, setelah itu kita blok datanya, lalu kita tekan enter. Nah, jumlah datanya adalah 50. Setelah itu kita harus menentukan nilai terbesarnya nih. Rumusnya adalah sama dengan max buka kurung, lalu kita blok datanya, lalu kita tekan enter. Nah, kita dapatkan ya nilai terbesarnya adalah 95. Setelah itu kita menentukan nilai terkecilnya. Rumusnya adalah sama dengan min buka kurung, lalu kita blok datanya. Oke, lalu kita tekan enter. Nah, kita dapatkan ya nilai terkecilnya adalah 40. Setelah itu kita menentukan ranknya. Rumusnya adalah sama dengan nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil, lalu kita klik enter. Nah, kita dapatkan ya ranknya adalah 55. Setelah itu kita menentukan jumlah kelas. Di sini saya menggunakan rumus Sturges. Rumusnya adalah sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,322 dikali log. Setelah itu buka kurung, kita masukkan nilai n-nya. Nilai n-nya ini 50 nih tadi kita masukkan. Oke, kita klik. Setelah itu kita tutup kurung. Oke, lalu kita tekan enter. Nah, otomatis kita dapatkan nilai jumlah kelasnya nih. Kemudian kita menentukan panjang kelasnya. Rumusnya adalah sama dengan rank dibagi dengan jumlah kelas. Setelah itu kita klik enter. Nah, otomatis ya kita dapatkan hasilnya. Oke, agar memudahkan kita nanti dalam membuat tabel distribusi frekuensi, jumlah kelas dan panjang kelasnya kita bulatkan terlebih dahulu nih. Jumlah kelasnya kita bulatkan. Oke, di sini jumlah kelasnya bisa kita lihat ada 6,64397,835. Nah, kita lihat ya, di sini ada 8. Nah, 8 ini berarti di atas dari 5 ya. Berarti kita bulatkan ke atas menjadi 6 menjadi 7. Oke. Nah, oke. Setelah itu panjang kelasnya juga kita bulatkan. Nah, nih. Nah, di sini kan ada 8,27817266. Nah, 2 ini kan di bawah 5 ya. Berarti kita bulatkan ke bawah nih. Berarti tetap ya, ini 8 menjadi 8. Oke. Setelah itu kita menentukan intervalnya. Oke. Interval. Intervalnya adalah kita masukkan data terbawah atau nilai terkecilnya. Di sini kan 40 ya tadi kita masukkan. Kita masukin di sini rumusnya sama dengan data terbawah tadi atau nilai terkecil ini kita tambahkan dengan panjang kelasnya 8, lalu kita kurangkan dengan 1. Lalu kita tekan enter. Nah, otomatis kita dapatkan hasilnya adalah 47. Oke. Nah, setelah itu kita lanjutkan ya, sama dengan rumusnya. Lalu kita masukin interval 47 ini tadi, kita
kita tambahkan dengan 1, lalu kita klik enter. Nah, otomatis ya kita dapatkan di sini hasilnya 48. Nah, agar ini memudahkan kita ya dalam menghitungnya, maka otomatis saja kita tarik ya di sini sampai 7, karena di sini jumlah pasnya ada 7, berarti kita tarik menjadi 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Lalu kita klik fill. Setelah itu kita klik series. Setelah itu di sini kita bisa pilih kolom. Type-nya kita klik linear. Lalu step value-nya kita masukin 8 karena panjang kelasnya tadi adalah 8 ya. Lalu kita klik oke. Jadi otomatis ya di sini angkanya langsung keluar nih. Setelah itu nilai yang ini tadi, nilai intervalnya yang sebelahnya kita drag ke bawah atau kita tarik ke bawah ya, menyesuaikan dengan sebelahnya. Nah, kita dapatkan nih hasil intervalnya. Oke. Kita udah dapatkan ya intervalnya. Lalu untuk interval di tabel distribusinya kita tambahkan tanda penghubungnya. Rumusnya apa nih? Sama dengan concatenate buka kurung, kita masukin nilai interval yang sebelah kiri tadi, kita tambahkan koma, lalu kita tambahkan tanda petik 2, kita tambahkan tanda penghubung, kita tambahkan lagi tanda petik 2, kita tambahkan lagi koma, lalu kita masukkan interval yang di sebelah kanan, lalu kita tekan enter. Nah, otomatis ya intervalnya dari 40 sampai 47. Lalu yang intervalnya ini angkanya kita drag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Udah kita dapatkan ya intervalnya di sini dari 40 sampai 47, 48 sampai 45, sampai 55 dan seterusnya. Lalu kita menentukan frekuensinya. Oke, frekuensinya kita blok dulu ya semuanya. Rumusnya adalah sama dengan frekuensi buka kurung, lalu di sini ada data array. Nah, data array ini adalah data kita yang tadi jumlah datanya kita blok, jumlah data semuanya kita blok, lalu kita tambahkan koma. Setelah itu kita tambahkan bins array ini yang mana nih? Ini adalah interval yang sebelah kanan kita masukkan. Oke. Setelah itu kita tekan Ctrl Shift Enter secara bersamaan. Oke. Nah, kita dapatkan ya frekuensinya, nilainya otomatis langsung keluar nih. Nah, oke. Setelah itu nilai frekuensinya nih harus menyesuaikan dengan jumlah datanya. Nah, karena tadi jumlah datanya 50, berarti frekuensinya juga harus 50. Jadi kita cek terlebih dahulu apakah frekuensinya 50. Oke. Rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung, setelah itu kita drag atau kita tarik datanya dari bawah, dari atas sampai ke bawah, lalu kita tekan enter. Nah, kita dapatkan ya hasilnya adalah 50 frekuensinya, berarti sudah sesuai ya dengan jumlah data yang kita cari tadi adalah 50. Setelah itu yang harus kita lakukan adalah menentukan frekuensi relatifnya. Frekuensi relatif. Oke. Nah, frekuensi relatifnya kan biasanya berbentuk persen ya. Kita tambahkan persennya nih di sini. Oke. Udah ya. Nah, nilai frekuensi relatifnya rumusnya adalah sama dengan nilai frekuensi yang awal tadi 5, kita bagi dengan jumlah frekuensinya adalah 50 ya tadi. Lalu kita kunci belakangnya dengan menekan F4, lalu kita klik enter. Nah, kita dapatkan ya nilainya. Lalu kita drag nih dari atas ke bawah.
Nah, kita dapatkan ya hasilnya. Karena frekuensi relatif ini berbentuk persen, lalu kita ubah ke persen ya. Nah, kita klik aja di bagian sini, present style atau control shift persen, bisa juga kita klik aja. Oke, nah otomatis langsung keluar nih frekuensi relatifnya. Nah, frekuensi relatifnya juga harus 100%. Kita cek apakah frekuensi relatifnya 100%. Rumusnya adalah seperti yang tadi, sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok lagi datanya. Setelah itu kita tekan enter. Nah, sesuai nih ya, berarti frekuensi relatifnya adalah 100%. Nah, berarti ini udah sesuai ya. Setelah itu kita rapihkan ya interval frekuensi relatifnya. Kita bikin tabelnya agar lebih menarik dan lebih rapi. Oke, tebalkan ya, kita bold. Tabelnya kita tambahkan warna. Ini sesuai selera aja ya. Saya di sini ingin menambahkan warna agar lebih menarik. Oke. Tambahkan warna hijau. Oke. Tambahkan warna ungu. Ini sesuai selera aja ya. Ya, udah selesai nih tabelnya. Tinggal kita bikin diagram batang dan diagram lingkarannya nih. Caranya kita blok dulu ya interval dan frekuensinya. Nah, setelah itu kita klik insert, lalu kita klik kolom. Setelah itu kita klik diagram batangnya. Kalau saya memilih yang 3 dimensi diagram batangnya. Ini menyesuaikan selera aja ya. Oke. Format data point, klik otomatis, terus vary color by point. Ini menambahkan warna. Ini sesuai selera aja, karena di sini saya ingin tabel diagram batangnya warna-warni, jadi saya tambahkan ya warnanya. Nah, di sini otomatis langsung diagram batangnya jadi warna-warni, lebih menarik ya untuk dilihat. Setelah itu kita membuat diagram lingkarannya. Caranya kita klik lagi insert, lalu kita klik file, lalu kita klik nih. Nah, ini adalah diagram lingkarannya. Oke. Ini menyesuaikan selera aja ya untuk warna-warnanya. Di sini saya menambahkan warnanya warna-warni agar lebih menarik ya. Oke, di sini udah jadi ya. Di sini bisa kita lihat ya.
Nah, jadi ya, tabel distribusi frekuensinya beserta dengan diagram batang dan diagram lingkaran. Nah, di sini bisa kita lihat ya, yang mendapatkan nilai ujian statistik, nilainya ada yang 40 sampai 47 ada 5 orang. Terus nilainya 48 sampai 55 ada 8 orang. Nilai 56 sampai dengan 63 ada 6 orang. Lalu nilai 64 sampai dengan 71 ada 10 orang. Lalu nilai 72 sampai dengan 79 ada 4 orang. Lalu nilai 80 sampai 87 ada 9 orang. Lalu nilai 88 sampai 95 ada 8 orang. Nah, di sini bisa kita lihat ya, hasilnya. Lalu untuk diagram lingkarannya bisa kita lihat juga, yang mendapatkan nilai 40 sampai 47 ini ada 10%. Lalu nilai 48 sampai 55 ada 16%, nilai 56 sampai 63 ada 12%, lalu nilai 64 sampai 71 ada 20%, lalu nilai 72 sampai dengan 79 ada 8%, lalu nilai 80 sampai 87 ada 18%, lalu nilai 88 sampai 95 ada 16%. Inilah tabel distribusi frekuensinya. Demikian pembahasan mengenai langkah-langkah dalam membuat tabel distribusi frekuensi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.